kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur bahwa Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini. Terima kasih buat pemeliharaan, terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh merenungkan dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema besar yang sedang kita bahas, yaitu mengembangkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Yang tentunya ini terbagi menjadi beberapa tema ya, yang beberapa subtema yang saya khotbahkan ya. Hari ini kita masuk dalam subtema ketiga, yaitu kekuatan sukacita ya. Subtema ketiga bagian kedua ya, yaitu 3 cara menumbuhkan atau mengembangkan buah roh sukacita ya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka dalam Yohanes 15 ayat 11. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang Kristen kita patut membuahkan sukacita karena nilainya kekal. Katakan amin. Salah satu tindakan yang dapat kita lakukan untuk menghasilkan buah roh sukacita dalam kehidupan pribadi kita itu adalah dengan 2 cara. Ya. Yang pertama adalah mengembangkan iman kita. Hampir semua orang Kristen bisa mengutip ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 katakan gini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada umumnya mereka tidak paham. Ya, kita tidak paham akan hubungan yang erat yang ternyata ada hubungan yang erat di antara sukacita, iman, dan firman. Ya. Yesus mengajarkan prinsip ini kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 15 ayat 11 tadi. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah firman Allah. Amin. Rasul Yohanes belakangan menulis, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Alkitab Perjanjian Lama juga mengakui kebenaran ini. Bahwa ada hubungan yang erat ya antara sukacita, iman, dan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 19 ayat 9. Mazmur 19 ayat 9. Dikatakan begini, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Ya, menurut Yeremia 15 ayat 16, ada suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara berapa banyak firman yang didapat dimakan atau diterima oleh seseorang dengan sukacita yang terdapat di dalam hatinya. Yuk kita baca. Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Firman Tuhan katakan begini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, yang pertanyaan yang patut kita ajukan kepada diri kita, bila kita kurang sukacita pada saat ini adalah, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk membaca dan mempelajari firman Allah? Jika jawabannya adalah waktunya sedikit atau tidak ada sama sekali, maka kita bisa memperoleh kembali sukacita yang telah hilang itu ya dengan cara apa? Meningkatkan jumlah dan kualitas waktu yang kita gunakan untuk mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh. Katakan amin. Filipi 1 ayat 25 katakan begini. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal
dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Dalam ayat ini, ya, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa ada sukacita di dalam iman. Ya, tadi saya sampaikan di awal, ada hubungan yang erat, ya, antara sukacita, iman, ya, iman, sukacita, dan firman. Hari ini kita belajar. Ada 3 cara orang-orang percaya, orang-orang beriman untuk menumbuhkan iman yang juga akan menumbuhkan buah roh sukacita. Yuk kita pelajari. Yang pertama, caranya bagaimana untuk menumbuhkan buah roh sukacita? Yaitu dengan cara menyediakan waktu untuk membaca dan melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena dengan cara kita menyediakan waktu untuk membaca dan melakukan firman Tuhan, dengan sendirinya juga menumbuhkan buah roh sukacita di dalam diri kita. Ketiga unsur ini tidak bisa dipisahkan karena bukan saja iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, sukacita juga timbul melalui cara yang sama. Sebagaimana halnya tidak ada iman di luar firman Tuhan, demikian pula tidak ada iman di luar sukacita. Dan tidak ada sukacita di luar iman. Seorang yang lemah iman pasti tidak memiliki sukacita. Sebaliknya, seorang yang kuat iman pasti merupakan pribadi yang penuh sukacita. Amin. 2 Korintus 1 ayat 24 katakan begini Bapak Ibu Saudaraku. 2 Korintus 1 ayat 24. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai. Karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Wow. 2 Korintus 1 ayat 24 ini kalau kita terjemahkan dengan kata lain bahwa iman seorang Kristen tidak akan pernah meningkat lebih tinggi daripada sukacitanya. Dan sukacitanya tidak akan pernah meningkat lebih tinggi daripada imannya. Kenapa? Karena sukacita dan iman berdiri bersama-sama. Bila salah satu tidak ada, yang satu lagi akan jatuh. Baik iman maupun sukacita berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu firman Allah yang kekal. Katakan amin. Nah, kehidupan sejumlah besar orang beriman dalam jemaat dewasa ini memperlihatkan kebenaran ini. Orang-orang yang lemah iman dan kurang bersukacita, ya, hanya menyediakan sedikit waktu untuk mempelajari firman Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika menghadapi pencobaan mereka, ya, ketika menghadapi pencobaan, mereka atau kita tidak mampu menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena kita, ya, memang tidak memiliki iman yang teguh. Bahwa apapun yang terjadi, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Andai kata saja orang-orang yang lemah iman ini mau rajin membaca firman Tuhan, mau rajin membaca Alkitab dan meningkatkan iman mereka, ya, maka sukacita mereka akan meningkat, ya, sehingga mereka memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan atas pencobaan-pencobaan yang mereka hadapi. Jadi kalau ada masalah, kesusahan, ya, ada masalah, ada masa-masa kesusahan timbul, mereka akan memandangnya melalui mata rohani, yaitu dalam iman kepada Allah. Pencobaan-pencobaan dan kesusahan tidak mempunyai efek lain atas orang-orang yang beriman teguh, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi pencobaan-pencobaan dan kesusahan tidak mempunyai efek lain atas orang-orang yang beriman teguh selain membuat hati mereka bersukacita. Katakan amin. Bisa saja mereka kadang-kadang merasa senang. Tetapi ada pencobaan, ya, tetapi ada perbedaan, ya, yang besar antara sukacita dan rasa senang. Ya, rasa senang itu tergantung pada keadaan atau situasi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tapi dengan sukacita di dalam hati,
kalau pencobaan itu datang, ya, orang beriman bisa memproklamasikan, ya, dengan berani, puji Tuhan, Allah setia, semua kebutuhan akan dipenuhi olehnya. Ini yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 11. Ya, bahwa kalau kita baca kata-kata Tuhan ini, ya, dikatakan bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Perhatikan baik-baik. Perhatikan bahwa Yesus berkata tentang sukacitaku dan sukacitamu. Ya, di situ dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 11. Jika kita orang-orang percaya, kita orang-orang beriman, masing-masing memiliki gabungan dari kedua sukacita ini di dalam roh kita. Katakan amin. Tidak ada masalah atau tuduhan apapun yang dapat mengalahkan kita. Ingat dalam 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat 8 katakan begini. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Wow, sebelum bisa menikmati sukacita, kita terlebih dahulu harus percaya, Bapak Ibu Saudaraku. Iman itu mendahului sukacita. Banyak orang dewasa ini merindukan sukacita Tuhan, ya, namun tidak mau mengembangkan iman mereka. Tentu saja mereka tidak memperoleh apa-apa, ya, yang mereka dambakan kalau mereka tidak mau mengembangkan iman mereka. Pertama-tama mereka, ya, atau kita harus menyiram benih sukacita yang terdapat di dalam roh kita ini, ya, dengan firman Tuhan. Maka ketika roh kita disiram dengan firman Tuhan, ya, maka iman mulai berakar dalam hati kita. Dan ketika iman mulai berakar dalam hati kita, maka sukacita akan muncul ke permukaan. Karena iman menyukakan hati Allah. Roh orang-orang yang ingin menyukakan hati Tuhan juga bersukacita atas kehadiran Tuhan, atas kehadiran iman. Ya, sungguh sangat-sangat berbahagia kalau kita bisa memiliki iman. Cara yang kedua, ya, bagaimana orang-orang percaya bisa menumbuhkan buah roh sukacita dalam kehidupan mereka? Yang kedua adalah dengan cara memberi diri mereka untuk melayani orang lain. Kalau tadi cara yang pertama adalah bagaimana menyediakan waktu untuk membaca dan melakukan firman, maka yang kedua adalah bagaimana memberi diri, ya, untuk bisa melayani orang lain. Cara kedua bisa digunakan oleh orang-orang percaya, orang-orang beriman untuk menumbuhkan buah roh sukacita, yaitu dengan memberi diri mereka untuk melayani orang lain. Rasul Paulus menulis bahwa orang-orang yang telah dilayaninya merupakan sukacitanya. Yuk kita buka di dalam Filipi 2 ayat 17. Filipi 2 ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Menarik ya. Kita buka lagi dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai dengan 20. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ayat 20. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Paulus maksudkan ini, ya, dia memberi dirinya bagi pelayanan jemaat Kristus saat itu di Filipi dan Tesalonika. Di mana ketika dia memberi dirinya bagi pelayanan jemaat Kristus di Filipi dan Tesalonika, Paulus memperoleh sukacita. Dewasa ini banyak orang beriman yang tidak memiliki sukacita. Kenapa? Karena mereka egois, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun di lain pihak sikap mementingkan diri sendiri merupakan kecenderungan alami dari unsur kedagingan, ya, unsur kedagingan orang-orang yang sedang mengalami pencobaan. Padahal jika orang-orang Kristen bersedia melayani kebutuhan orang lain, ya, sementara kita sendiri saat itu sedang menghadapi pencobaan, maka kita akan mendapatkan bahwa rasa kasihan kepada diri sendiri dapat dengan mudah diubah menjadi sukacita melalui tindakan yang sederhana. Kuncinya asal kita mau. Ayub 42 ayat 10 katakan gini. Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub
Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi begini Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang yang dibelenggu oleh roh egoisme bisa memperoleh kelepasan. Asal mereka mau mengikuti teladan Ayub tadi. Serta melayani kebutuhan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, egoisme mencekik yang namanya buah roh sukacita. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengalami yang namanya sukacita sejati sebelum kita belajar melayani orang lain. Katakan amin. Ada orang-orang beriman yang tidak melayani orang lain karena mereka memiliki konsep yang keliru, Bapak Ibu Saudaraku. Yakni melayani kebutuhan jemaat dengan konsep melayani kebutuhan jemaat itu hanya bisa dilakukan dari belakang mimbar. Ini jelas gak benar. Ini jelas tidak benar. Bapak Ibu Saudaraku, yang namanya berdoa bagi orang lain, memberkati orang lain, melepaskan belenggu roh jahat, itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Amin. Yesus mengutus ke-70 muridnya untuk melakukan tugas ini. Dan ketika ke-70 muridnya itu kembali kepada Yesus dari tugas pelayanan ini, maka mereka mengalami sukacita. Yuk kita baca dalam Lukas 10 ayat 17. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Sementara kita belajar mempersembahkan diri kita sebagai korban pembangunan iman orang lain, maka saya mau katakan buah roh sukacita itu akan bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan pribadi kita. Sehingga ini akan memampukan kita berkata bersama-sama dengan Paulus. Ya, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Amin. Yuk kita buka dalam satu firman Tuhan ya, yang mungkin kita semua sudah sering mendengar. Mazmur 126 ayat 6. Mazmur 126 ayat 6 yang berbunyi, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudaraku, apa maksudnya? Kunci untuk memperoleh sukacita bila mana kita berjalan adalah sambil menabur benih. Kita tidak boleh berjalan untuk melakukan kemauan kita sendiri. Sebaliknya tindakan kita harus benar-benar sesuai dengan firman Allah. Tuhan menjanjikan sukacita khususnya kepada orang-orang yang membawa damai dan mencari perdamaian kemana saja mereka pergi. Amsal 12 ayat 20 katakan begini. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapatkan sukacita. Kalau kita tadi baca di dalam Mazmur 126 ayat 6 Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang percaya, orang-orang beriman yang pergi menabur firman Allah. Ya, firman Allah itu benih berharga yang mereka bawa. Itu akan pulang dengan sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati ini yang akan memampukan orang yang memilikinya untuk menurunkan embernya dan menimba segala sesuatu yang ia butuhkan di mata air keselamatan. Amin. Itu sebabnya firman memerintahkan kita untuk saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yakobus 5 ayat 16. Jadi melayani orang lain akan menumbuhkan iman di hati orang-orang yang melakukannya. Ketika ini iman ditumbuhkan, ya, sehingga mereka sendiri mampu memasukkan ember mereka ke dalam mata air keselamatan dan menimba segala kebutuhan pribadi mereka. Bapak Ibu Saudaraku, kita coba lihat dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Ini adalah contoh dari usaha menumbuhkan sukacita tanpa mementingkan diri sendiri. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Kita buka dalam Yohanes 3 ayat 27 sampai 30. Saya bacakan. Yohanes 3 ayat 27 sampai dengan 30. Ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulinya. 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki.
Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat 30. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Bapak ibu saudaraku, kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 27 sampai dengan 30. Ada satu kunci sukacita di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Ayat 30 itu merupakan kunci dari sukacita Yohanes. Dan jawaban dari misteri mengapa tidak ada sukacita dalam kehidupan sejumlah besar orang dewasa ini. Yohanes berkata kepada Yesus, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Keakuan itu, ya, keegoisan itu, keakuan memadamkan sukacita. Sehingga sukacita lenyap dari orang-orang yang hidup bagi dirinya sendiri. Katakan amin. Ya, akan tetapi jika Yesus makin besar di dalam diri kita, kita akan mulai mengalami lebih banyak dan makin banyak sukacita. Amin. Hal ini akan menjadi kenyataan sambil kita belajar melayani orang lain. Karena kasih tidak pernah mementingkan diri sendiri. Ya, buah roh sukacita berkembang sedikit demi sedikit setiap kali kita memberi diri kita untuk dipakai Tuhan untuk melayani sesama manusia. Tadi kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Coba kita belajar lagi dari Rasul Paulus. Ini juga merupakan contoh dari usaha menumbuhkan sukacita tanpa mementingkan diri sendiri. Yuk kita lihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai dengan 24. Ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wow. Bapak ibu saudaraku, kita dapat memiliki sukacita hanya bila kita bersedia kehilangan nyawa kita dengan cara mempersembahkannya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 diterjemahkan dalam Alkitab Very King James. Itu dikatakan begini. Tetapi sekali-kali tiada aku menganggap nyawaku berharga bagi diriku. Dengan kata lain, Bapak ibu saudaraku, Paulus menetapkan bahwa Paulus harus makin kecil dan Yesus makin besar di dalam kehidupannya. Amin. Paulus juga menuliskan hasil yang akan diperolehnya melalui tindakan ini dalam ayat 24 versi King James. Agar aku dapat mencapai garis akhir dengan sukacita. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Om Sisi dimanapun berada. Kita bisa mengukur seberapa jauh kita telah kehilangan nyawa kita apabila kita memperhatikan dengan seksama kata-kata yang keluar dari mulut kita. Betapa sering kita membicarakan hal-hal seperti hidup saya, harta saya, pelayanan saya, perasaan saya. Ya. Semua ini jelas bukan kata-kata belaka, melainkan petunjuk. Ini menunjukkan bahwa keakuan kita ternyata semakin bertambah. Sehingga kita berbicara dengan kata-kata yang sama sekali berbeda dengan kata-kata yang diucapkan oleh Paulus maupun oleh Yohanes Pembaptis. Baik Paulus maupun Yohanes Pembaptis rela kehilangan nyawa mereka untuk melakukan tugas pelayanan yang Tuhan bebankan kepada mereka. Dan mereka melakukannya dengan sukacita. Jadi hanya ada satu alasan mengapa orang beriman tidak bersedia menumbuhkan buah roh sukacita ini. Karena alasan ini berkaitan langsung dengan ketidaksediaan mereka kehilangan nyawa atau mempersembahkan hidup mereka. Alasannya, karena mereka lebih mencintai berkat-berkat tambahan yang bersifat sementara daripada berkat-berkat yang kekal. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Sukacita sepenuhnya itu bertumpu pada faktor-faktor yang bersifat kekal. Amin. Pencobaan-pencobaan yang bersifat temporal sebenarnya tidak mempengaruhi alam kekal. Katakan amin. Contohnya begini Bapak Ibu. Jika suatu pencobaan terjadi dalam bidang keuangan orang beriman, hal ini sama sekali tidak mempengaruhi kekayaan surgawi. Amin.
Jadi jika perhatian dan kecintaan orang beriman tersebut 100% pada yang kekal, apa yang terjadi di alam temporal di dunia ini tidak akan membuatnya terusik. Kenapa? Karena sukacitanya sama sekali tidak bergantung pada keadaan yang bersifat sementara dan bisa berubah-ubah. Amin. Dengan demikian, orang beriman atau orang percaya masa kini sebenarnya bisa menghadapi semua pencobaan yang dialami oleh Ayub dan mengucapkan kata-kata yang diproklamasikan oleh Ayub mengenai Allahnya. Yuk kita buka dalam Ayub 13 ayat 15. Ayub 13 ayat 15. Saya baca dalam versi firman Allah yang hidup FAYH yang berkata, sekalipun Allah akan mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya. Aku hendak menghadap Allah untuk mengadukan perkaraku kepadanya. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih. Terlalu banyak orang percaya, orang beriman yang masih lebih mengasihi dan mementingkan hidup mereka daripada Yesus. Setiap orang Kristen patut merenungkan pertanyaan ini ketika ia menghadapi pencobaan. Apakah saya lebih mempermasalahkan hal-hal yang harus saya bayar guna mengatasi pencobaan ini daripada berusaha menyenangkan hati Tuhan dan juru selamat saya? Jika jawabannya iya, maka orang percaya ini, orang beriman ini, orang yang bersangkutan ini perlu meneliti dan menyusun kembali nilai-nilai prioritas dan komitmennya kepada Tuhan. Jelas bahwa tidak ada pencobaan di bumi ini yang bisa mengubah Yesus Kristus. Sekali lagi, bahwa tidak ada pencobaan di bumi ini yang bisa mengubah Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus dan hanya di dalam Yesus sajalah ada sukacita yang sejati. Katakan amin. Kita belajar cara yang ketiga. Kalau tadi kita sudah belajar dengan cara yang pertama, yaitu bagaimana kita menumbuhkan buah roh dengan cara menyediakan waktu untuk membaca dan melakukan firman Tuhan. Ya, yang kedua adalah dengan cara memberi diri kita untuk melayani orang lain. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita bisa menumbuhkan buah roh sukacita di dalam kehidupan kita adalah menghampiri hadirat Allah. Cara ketiga yang bisa digunakan orang-orang beriman untuk menumbuhkan buah roh sukacita adalah dengan menghampiri hadirat Allah. Amin. Kita buka dalam Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Perhatikan, di hadirat Allah ada sukacita berlimpah-limpah. Kita baca lagi satu ayat. Yohanes 16 ayat 20 sampai dengan 22. Yohanes 16 ayat 20 sampai dengan 22. Ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Amin. Bapak ibu saudaraku, sebagaimana kesusahan itu lenyap dari seorang wanita yang sedang melahirkan, ketika bayinya lahir, ya, duka cita juga lenyap, ya, penderitaan juga lenyap dari orang-orang beriman pada saat mujizat yang sudah lama dinantikannya terjadi. Pada saat mujizat terjadi, duka cita, penderitaan, kesusahan sudah dilupakan. Kenapa? Karena telah menjadi sukacita. Katakan amin. Kita orang-orang Kristen masih hidup dalam tubuh jasmani. Jadi masih harus menghadapi duka cita akibat berbagai penderitaan mental, batin maupun fisik yang kita alami. Bahkan juga menghadapi godaan untuk menyerah kalah, Bapak Ibu Saudaraku. Semua orang percaya, semua orang beriman, ya, termasuk kita, pasti pernah bertanya, Tuhan, kapankah doa kami akan dijawab? Namun ternyata satu hari lagi berlalu tanpa terjadinya mujizat yang diharapkan sehingga menimbulkan duka cita. Mungkin kita juga pernah bertanya kepada Tuhan, kapan janji kesembuhan itu akan menjadi kenyataan? Tapi yang terjadi gejala-gejalanya malah bertambah parah sehingga menimbulkan duka cita. Mungkin di antara kita hari ini, di antara orang beriman, ya,
Bapak Ibu Saudaraku bertanya, kapan kesulitan keuangan kami dapat diatasi? Ternyata tagihan-tagihan yang harus dibayar malah makin menggunung sehingga ada duka cita. Atau kita mungkin bisa sering mengatakan kapan pintu kesempatan baik itu terbuka bagi kami. Tapi kita gak melihat, tidak ada satu kemajuan pun sehingga timbul duka cita. Bapak Ibu Saudaraku, kita semua pernah bertanya, apakah segala penderitaan yang harus kita alami sebelum memperoleh penggenapan dari doa permohonan yang kita panjatkan itu benar-benar berharga? Yesus menerangkan bahwa proses pergumulan iman ini berlangsung persis seperti kelahiran seorang anak. Ketika anak itu lahir, duka cita pun lenyap. Penderitaan batin tidak dapat tinggal bersama-sama sukacita dalam hati seseorang, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kesengsaraan tersebut tidak akan diingat lagi. Ya, semua proses penderitaan itu sangat berharga. Kenapa? Karena itu membawa penggenapan mujizat yang kita nanti-nantikan. Dalam Yohanes 16 ayat 22, Yesus memberitahu para rasul bahwa duka cita mereka akan lenyap bila mereka melihatnya kembali. Maksudnya apa? Mereka akan menikmati sukacita di hadiratnya. Dari sini jugalah kita orang-orang beriman akan memperoleh sukacita. Karena di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Nanti dibuka ya dalam Mazmur 16 ayat 11. Saya akan bacakan dalam Mazmur 48 ayat 2 sampai dengan 3. Mazmur 48 ayat 2 sampai dengan 3. Mazmur 48 ayat 2. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Ayat 3. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Kegirangan bagi seluruh bumi menurut ayat 3 ya dalam Mazmur 48 ini adalah Gunung Sion. Orang-orang beriman akan memperoleh sukacita bila ia mencari Gunung Sion. Gunung Sion itu apa? Gunung Sion itu simbol, Gunung Sion itu gambaran dari hadirat Allah. Semakin rajin dan tekun seseorang mencari hadirat Allah, maka semakin banyak sukacita yang dimilikinya. Amin. Tetapi orang beriman yang asal-asalan mencari hadirat Allah, saya mau katakan kita akan kekurangan sukacita. Katakan amin. Nah pertanyaannya, bagaimana kita? Ya, bagaimana cara kita mencari hadirat Allah? Kita akan belajar 3 prinsip. Ya, dengan cepat. Kita buka dalam Yakobus 4 ayat 8. 3 prinsip dasar mengenai cara mencari hadirat Allah. Ya, Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Perhatikan. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi cara pertama untuk mencari hadirat Allah adalah kita mau atau kita harus mau bertindak mendekatkan diri kepada Tuhan. Hadirat Allah tidak akan mencari kita. Jadi kita harus punya inisiatif, berinisiatif mencari hadirat Allah. Banyak orang beriman, banyak orang percaya mempunyai kecenderungan untuk menghormati orang-orang yang mereka anggap, mereka ketahui telah mengalami hadirat Allah. Karena mereka mengira bahwa itu merupakan suatu karunia khusus dari Allah. Itu salah. Padahal yang tidak mau berjuang mencari hadiratnya memang tidak akan pernah merasakan hadirat Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang yang tidak mau berjuang mencari hadirat Tuhan tidak akan pernah merasakan hadirat Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah pandang bulu. Ia tidak mengaruniakan hadiratnya kepada sebagian orang dan kemudian menolak menyatakan dirinya kepada hadiratnya kepada orang lain, sebagian lainnya. Yang Yesus lakukan, yang Tuhan lakukan, ia mengaruniakan hadiratnya kepada semua orang. Amin. Tapi semua orang yang apa? Semua orang yang mau sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, menikmati hadirat Allah bukanlah suatu karunia atau panggilan atau pengalaman yang dapat kita peroleh berdasarkan pemilihan Allah. Bukan. Menikmati hadirat Allah diperuntukkan bagi setiap kita orang percaya, orang beriman yang mau berjuang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
Semua orang beriman bisa menikmati hadirat Allah dan bersuka cita oleh karenanya. Katakan amin. Jadi cara pertama bagaimana mencari hadirat Allah, kita harus mau bertindak mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, cara kedua untuk mencari hadirat Allah adalah dengan menahirkan tangan kita. Menahirkan tangan kita. Berusaha mencari hadirat Allah dengan dosa-dosa yang belum diakui hanya akan membuat kita frustasi. Amin. Kita baca coba dalam Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan itu menyembunyikan wajahnya dari orang-orang berdosa. Yesus Kristus telah membuka kemudahan bagi kita untuk menahirkan tangan kita sebelum menghampiri hadirat Allah. Caranya simple. Kita hanya perlu memohon ampun, bertobat dari dosa kita dan membasuh diri kita dengan darah Yesus. Katakan apa? Kita hanya perlu datang kepada Tuhan, memohon ampun, bertobat dari dosa kita. Dan kita percaya bahwa darah Yesus menyucikan kita. Hal ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan imam-imam zaman perjanjian lama yang selalu memandang ke dalam bejana pembasuhan untuk melihat refleksi diri mereka. Kenapa? Karena mereka menyadari ketidaksempurnaan dan kecemaran mereka. Setelah itu mereka membasuh tangan dan kaki mereka dengan air sebelum masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menghadap hadirat Allah yang bersemayam di ruang Maha Kudus. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Keluaran 30 ayat 17 sampai dengan 21. Kalau kita lihat di sana, bejana pembasuhan merupakan gambaran atau simbol dari firman Allah yang harus dipelajari oleh orang-orang beriman masa kini untuk memeriksa, untuk menilai diri mereka agar mereka menyadari dosa-dosa mereka dan kemudian memohon pengampunan Allah sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebelum berusaha menghampiri hadirat Allah yang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sejalan dengan kebenaran ini, kita orang-orang percaya ya, yang berkumpul sebagai suatu jemaat lokal, kita harus patuh membasuh tangan kita secara perorangan sebelum menghampiri hadirat Allah. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang beriman orang-orang percaya yang mempraktekkan prinsip kebenaran ini akan mendapatkan bahwa sukacita mereka pasti akan bertambah. Amin. Kita bahas cara yang ketiga, mencari hadirat Allah dengan menyucikan hati. Kita kembali, menurut Yohanes 4 ayat 8, orang-orang beriman tidak boleh mendua hati, tetapi harus terus mencari Allah dengan sepenuh hati. Nah Bapak Ibu Saudaraku, begini, terlalu sering kita itu datang ke hadirat Allah tanpa tekad, tanpa kebulatan hati. Tidak mungkin kita bisa mencari hadirat Tuhan dengan sepenuh hati sambil kita bersihin rumah, sambil kita ngepel, sambil kita cuci mobil, atau memikirkan pekerjaan yang akan kita lakukan selanjutnya. Ya. Atau kita berusaha mencari hadirat Allah tapi kita masih khawatir. Ya, ada tindakan-tindakan khawatir, ada kekhawatiran, kemudian kita juga melakukan banyak hal dan ini sangat-sangat membuat frustasi Bapak Ibu Saudaraku. Mencari hadirat Allah dengan sepenuh hati itu menuntut seluruh fokus dan perhatian kita. Setiap orang percaya pasti tahu bahwa ia sedang berdoa mencari Allah dengan sepenuh hati atau berdoa hanya untuk menenteramkan hatinya. Itu beda. Kita harus tahu dengan pasti apakah kita sedang berdoa dengan sepenuh hati mencari hadirat Allah atau kita berdoa untuk menenteramkan hati. Atau bahkan berdoa karena terus-menerus diberitahu oleh gembalanya bahwa ia harus berdoa. Nah ini kita harus pikirkan. Galatia 6 ayat 7 katakan begini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu Saudaraku perhatikan, Allah melihat hati kita. Dan ia tahu apakah kita serius mencarinya.
orang yang mencari Allah dengan sepenuh hati pasti mau bayar harga. Karena mencari hadirat Tuhan, mencari Allah, ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan hadirat Allah. Waktu, fokus, ya. Dan kalau kita sudah membayar harganya, ya, untuk mendapatkan hadirat Allah, maka sebagai akibatnya kita akan menuai sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, Tuhan menantikan hari-hari ini, saat ini, umatnya, kita semua orang percaya, mengolah dan mengembangkan buah roh sukacita di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mampu hidup sebagai pemenang. Dan kalau kita menjadi pemenang, maka kita akan menjadi saksi kepada orang lain di dunia ini. Semakin buah roh sukacita ditumbuhkan dan dimatangkan, semakin banyak orang yang bisa mencicipi rasanya dan dipuaskan. Oleh sebab itu, mari kita kembangkan, kita tumbuhkan buah roh sukacita itu. Ingat, ada 3 cara. Dengan cara sediakan waktumu untuk membaca dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, dengan cara memberi diri untuk bisa melayani orang lain. Yang ketiga, dengan cara menghampiri hadirat Allah. Oleh sebab itu, mari kita kembangkan buah roh sukacita ini. Menyuguhkan kepada orang lain dan dengan sukacita memproklamasikan bersama dengan pemazmur. Dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan. Roh Kudus, hamba berdoa, kiranya Tuhan, umat-Mu, jemaat Home CC dimanapun berada, mereka punya tekad untuk mengembangkan roh sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki waktu untuk membaca dan melakukan firman-Mu. Mereka mau memberi diri mereka. Kami mau memberi diri kami untuk melayani orang lain. Bahkan kami, Tuhan, mau menghampiri hadirat-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh-sungguh mau menumbuhkan buah roh sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terima berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.